adik-adik semua, hari ini kita akan melakukan praktikum pemeriksaan pengaruh antimikrobia atau disebut dengan SO, uji sensitivitas obat ya. Oke, untuk hari ini kita akan lihat dulu ya alatnya apa aja. Yang pertama ada lampu spiritus korek api, kemudian ada koloni bakteri seperti ini ya, sudah ada bakterinya. Kemudian ada standar kekeruhan, ada NaCl masih bening ya. Kemudian ada media agar untuk tempat pertumbuhan bakteri. Kemudian ada pinset, ada ose bulat, ada lidi kapas. Kemudian ada sampel obat atau namanya disobat. Ada 4 macam obat. Ya, itu kita lanjut ke cara kerja ya untuk praktikum pengaruh antimikrobia. Yang pertama kita nyalakan dulu lampu spiritus, kemudian kita ambil koloni bakterinya. Sebelum kita pakai, kita panaskan dulu sampai menyala merah. Kemudian kita ambil koloninya. Ya, seperti ini. Ambil. Kemudian kita masukkan ke NaCl. Kita akan membuat standar kekeruhan sampai keruh seperti ini. Kemudian kita aduk ya. Misal belum keruh, kita tambahkan lagi. Yang kita gunakan adalah standar bakteri E. coli ya. Kalau sudah sama, maka cukup ya. Kita taruh. Setelah kita membuat suspensi, jadi namanya suspensi ya, suspensi bakteri yang disetarakan dengan standar kekeruhannya. Setelah kita buat suspensi, kita akan tanam suspensi ini ke dalam media agar yang masih bersih ya, media agar, dengan menggunakan lidi kapas seperti ini ya, lidi kapas. Kita masukkan dulu ke dalam suspensi, direndamkan sebentar, kemudian diangkat sambil diperas. Kemudian kita goreskan ke dalam media agar secara zigzag seperti ini, pelan-pelan saja ya. Diputar 90 derajat atau tegak lurus, diputar 45 derajat. Oke, kalau sudah, kita diamkan dulu beberapa menit. Selesai. Didiamkan dulu. Setelah itu nanti kita akan tanam disobatnya, ada 4, ke media agar. Oke ya. Cara menanamnya, kita akan ambil disobatnya menggunakan pinset. Sebelum kita gunakan, kita panaskan dulu ya biar steril.
Kemudian caranya kita geser ke samping, kemudian geser ke samping, kemudian kita jepit seperti ini. Kita pasangkan di sini. Nah, untuk meletakkan dis obatnya tidak boleh sembarangan. Jadi tidak boleh berdekatan dengan dis obat lainnya dan tidak boleh mendekati dinding. Karena nanti setelah diinkubasi akan ada hasil dari dis obatnya. Jadi harus diatur jaraknya. Ini ya contohnya. Kalau sudah, kita tutup dan kita inkubasi dalam inkubator selama 24 jam ya, dengan suhu 37 derajat Celcius. Oke ya, kita masukkan ke dalam inkubator. Kita tunggu 1 hari ya. Baiklah, kita akan ambil ya hasilnya setelah diinkubasi selama 24 jam. Oke, kita akan ambil hasilnya seperti apa. Oke, baiklah, kita masuk di hari kedua ya. Jadi untuk pemeriksaan pengaruh antimikrobia itu harusnya dilakukan selama 2 hari. Hari pertama kita menanam bis obat, hari kedua kita melihat hasilnya setelah diinkubasi dalam inkubator ya. Nah, setelah kita ambil tadi hasilnya seperti ini ya. Maka akan tumbuh bakteri-bakteri di sekeliling bis obat. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mengukur diameter dari masing-masing dis obat. Kali-kali dengan ini ya, biar jelas. Oke, baiklah, setelah kita lingkari, kita akan ukur menggunakan penggaris cm. Berapakah masing-masing diameter dari masing-masing dis obat. Kemudian kita catat hasilnya berapa sentimeter. Pertama ya. Oke, untuk hasilnya setelah kita lingkari hasilnya, kita ukur diameternya menggunakan penggaris cm. Ini ampicillin AMC, ada amikacin AK berapa senti, maka kita tulis hasilnya di papan tulis. Kemudian nanti hasilnya kita dibuka halaman 34 ya, halaman 34. Kita bandingkan dengan diameter zon hambatan yang menggunakan E. coli yang tengah ya. Ini aureus, ini aeruginosa, itu yang E. coli yang ini. Dan ke obat tadi ada amikacin, ampicillin, cefotaxim, dan koranpenicol 1, 2, 3, 4. Kita bandingkan dengan diameter zon hambatan ini. Catatannya, apabila nilainya melebihi dari diameter ini, maka disebut dengan sensitif. Kalau di antara nilai ini disebut intermediate, apabila di bawah dari nilai ini dikatakan resisten. Nah, yang paling bagus adalah yang sensitif, bahwa nilainya di atas dari diameter zon hambatan ini, maka pengaruhnya sangat bagus. Oke ya, ke sini hasilnya. Tadi setelah saya ukur, maka yang pertama hasilnya AMP 2,8 cm. Kita jadikan milimeter mengikuti dari tadi ya, halaman 34 tadi. Karena pokoknya mm ya, mengikuti mm. Jadi kita jadikan milimeter, jadinya jadi 2,8 menjadi 28, amikacin 2,5 jadi 25 mm, koranpenicol 1,5 menjadi 15 mm, dan cefotaxim dari 2,9 menjadi 29 mm. Nah, setelah kita bandingkan, amikacin nilainya 28, itu
lebih dari nilai ini, maka hasilnya adalah sensitif. Kemudian ampicillin Oke, untuk MP hasilnya ini 28 mm, dari senti jadikan mili ya. Kemudian amikacin 25, foramericin 15, CTX 29. Nah, setelah dibandingkan dengan sini, maka hasilnya untuk MP hasilnya ini 28 mm, dari senti jadikan mili ya. Kemudian amikacin 25, foramericin 15, CTX 29. Nah, setelah dibandingkan dengan sini, maka hasilnya ini adalah melebihi dari diameter, sehingga hasilnya sensitif. Kemudian amikacin ini nilainya di antara diameter zone, maka intermediate. Kemudian yang 15 di bawah diameter zone, jadinya resisten. Yang terakhir cefotaxim itu 29, juga di antara zona hambatan intermediate. Jadi yang paling bagus adalah yang sensitif